Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Astri Salsabila dengan NIM 12320101056 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ulangan tengah semester dari salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjawab untuk soal yang pertama. Pertanyaannya itu, jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Jadi, jawabannya itu adalah bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan di lembaga pendidikan Islam dengan adanya atau dengan bantuan teknologi. Nah, melalui sistem ini, data seperti misalnya absensi siswa ataupun nilai siswa, keuangan, bahkan kegiatan sekolah itu bisa dikumpulkan, disimpan, dan diolah menjadi suatu informasi yang berguna bagi pihak sekolah. Nah, sistem ini juga berlandaskan nilai-nilai Islam agar pengelolaannya itu tetap sesuai dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan juga amanah. Nah, selanjutnya ada beberapa peran dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam gitu ya. Nah, yang pertama itu perannya itu untuk mempermudah pekerjaan administrasi. Nah, dengan adanya sistem ini, pekerjaan seperti pencatatan data siswa, keuangan, bahkan nilai siswa itu menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua, untuk membantu pengambilan suatu keputusan. Nah, informasi yang dihasilkan dari sistem ini dapat membantu kepala sekolah ataupun pengelola lembaga dalam membuat keputusan yang lebih tepat karena pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan data yang akurat. Yang ketiga, untuk meningkatkan transparansi dan kejujuran. Nah, semua kegiatan sekolah itu dapat tercatat dengan jelas sehingga memudahkan pengawasan dan juga mencegah penyalahgunaan data ataupun dana. Yang keempat, itu untuk memperkuat komunikasi antar warga sekolah. Nah, sistem ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara guru, siswa, orang tua, bahkan pihak sekolah sehingga koordinasinya itu berjalan lebih lancar gitu. Terus yang selanjutnya, untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sekolah. Nah, sistem ini membantu lembaga pendidikan Islam untuk tetap menjalankan pengelolaan dengan nilai-nilai Islam seperti halnya disiplin, tanggung jawab, dan juga amanah. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu, uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam serta jelaskan bagaimana setiap komponen itu saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Jawabannya itu bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam memiliki beberapa komponen utama yang terhubung untuk membantu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara efektif. Nah, yang pertama itu adalah manusia atau SDM, sumber daya manusia. Nah, komponen ini tuh meliputi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem seperti halnya kepala sekolah, guru, staf administrasi, operator, bahkan siswa. Nah, mereka itu berperan sebagai pengguna dan juga pengelola data dalam suatu sistem. Nah, tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, sistem itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini adalah alat fisik yang nantinya digunakan dalam suatu sistem gitu. Misalnya komputer, server, printer, jaringan internet, dan juga perangkat penyimpanan data. Yang ketiga, ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini adalah program ataupun aplikasi yang digunakan untuk mengolah suatu data. Misalnya aplikasi administrasi sekolah, sistem akademik online, ataupun software keuangan berbasis syariah gitu. Terus yang keempat, adanya data dan informasi. Nah, data ini mencakup berbagai hal seperti misalnya biodata siswa, terus juga nilai siswa, keuangan, absensi siswa, dan juga kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Nah, setelah diolah, data itu berubah menjadi suatu informasi yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kelima, prosedur atau mekanisme kerja. Nah, prosedur itu adalah suatu aturan ataupun langkah-langkah yang mengatur bagaimana data itu dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk sistem. Misalnya, prosedur penginputan nilai ataupun laporan keuangan. Yang keenam, ada jaringan komunikasi atau networking. Nah, komponen ini berperan dalam menghubungkan berbagai bagian lembaga agar bisa saling bertukar informasi, baik itu secara internalnya itu misalnya guru ataupun kepala sekolah, maupun eksternal dari sekolah itu sendiri ataupun dari orang tua siswa gitu. Nah, lalu setiap komponen dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu saling terhubung dan juga bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan juga bermanfaat bagi pimpinan lembaga dalam pengambilan suatu keputusan manajerial. Nah,
Hubungan antar komponennya itu misalnya yang pertama itu tadi ada manusia. Manusia itu sebagai penggerak utama. Nah, semua proses dimulai dari manusia. Manusia di sini itu bisa guru, bisa staff ataupun operator yang mengumpulkan dan juga memasukkan data ke dalam sistem. Tanpa adanya peran manusia, sistem itu tidak akan berfungsi meskipun teknologinya canggih. Jadi meskipun teknologinya sudah maju, sudah berkembang, sudah canggih, tapi kalau misalkan manusianya itu kurang kompeten, maka sistem itu tidak akan berfungsi dengan baik gitu. Lalu yang kedua ada perangkat keras dan perangkat lunak sebagai alat pendukung. Nah, setelah data dikumpulkan, manusia itu menggunakan perangkat keras, misalnya komputer ataupun jaringan. Dan itu perangkat kerasnya, dan ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu adalah aplikasi atau sistem manajemennya untuk mengolah data tersebut menjadi suatu informasi. Contohnya data kehadiran siswa itu diolah oleh sistem menjadi laporan tingkat kehadiran bulanan, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga ada data. Data itu sebagai bahan utama keputusan. Nah, semua kegiatan sekolah itu menghasilkan data mentah. Misalnya nilai siswa, absensi siswa, ataupun keuangan. Nah, setelah diolah melalui sistem, data itu berubah menjadi informasi yang dapat kita analisis. Nah, informasi inilah yang membantu suatu pimpinan itu memahami kondisi sekolah dengan jelas gitu. Terus yang keempat ada prosedur sebagai panduan kerja. Nah, adanya prosedur ini untuk memastikan bahwa setiap proses itu berjalan dengan teratur dan juga konsisten, sehingga informasi yang dihasilkan itu valid dan dapat dipercaya. Nah, tanpa adanya prosedur, data itu bisa kacau dan keputusan itu menjadi tidak akurat gitu. Jadi prosedur itu adalah sebagai panduan kerja gitu. Terus yang kelima ada jaringan komunikasi sebagai penghubung antar bagian. Nah, hasil informasi dari sistem itu kemudian disebarkan. Disebarkannya melalui apa? Melalui jaringan. Baik antar bagian di dalam sekolah, misalnya dari staf ke kepala sekolah, maupun keluar, misalnya laporan kepada orang tua siswa ataupun kepada yayasan gitu. Jadi, setiap komponen sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu saling melengkapi. Semua komponennya itu saling melengkapi. Tanpa salah satu di antaranya, proses pengambilan keputusan manajerial itu tidak akan berjalan dengan efektif. Jadi, komponen yang tadi disebutkan, komponen yang ada tadi itu sangat penting dan sangat terhubung satu sama lain. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya itu, jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, digitalisasi administrasi pendidikan adalah suatu proses mengubah sistem pengolahan data yang awalnya itu secara manual menjadi berbasis digital. Yang awalnya konvensional ataupun manual menjadi digital. Nah, dalam lembaga pendidikan Islam, digital ini membantu pengelolaan data seperti misalnya absensi, nilai siswa, keuangan, dan kegiatan sekolah itu agar lebih cepat, lebih rapi, dan juga mudah diakses. Penerapan sistem digital ini juga membawa dampak besar terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan di lembaga pendidikan. Nah, melalui digitalisasi, setiap kegiatan administrasi itu menjadi lebih transparan. Kenapa? Karena semua data itu tersimpan dalam sistem dan dapat dilihat oleh pihak yang berwenang. Misalnya, kepala sekolah, guru, ataupun orang tua siswa. Misalnya nih, laporan keuangan ataupun nilai siswa itu bisa diakses secara terbuka dan juga tidak mudah dimanipulasi datanya gitu. Nah, hal ini tuh membuat pengelolaan sekolah itu bisa lebih jujur dan juga lebih terbuka. Nah, selain itu, digitalisasi juga meningkatkan akuntabilitas, yaitu tanggung jawab lembaga dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Semua aktivitas itu mulai dari penggunaan dana hingga pelaporan kegiatan itu terekam secara digital, ada rekamannya gitu. Dengan begitu, pihak sekolah itu bisa menunjukkan bukti dan laporan yang jelas ketika nantinya ataupun ketika nanti di akhir gitu diminta pertanggungjawaban, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu semakin tinggi gitu. Nah, tadi akuntabilitas, lalu ada juga transparansi, yang selanjutnya ada dalam hal pelayanan. Nah, digitalisasi itu membuat proses menjadi lebih cepat dan lebih efisien, efektif. Nah, orang tua itu bisa memantau perkembangan anak secara online gitu. Guru dapat menginput nilai siswa itu dengan mudah, dan siswa bisa mengakses informasi sekolah kapan saja tanpa mereka harus datang langsung ke sekolah gitu. Nah, pelayanan yang cepat dan praktis ini mencerminkan profesionalitas lembaga pendidikan Islam yang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, amanah, dan juga tanggung jawab. Jadi,
Digitalisasi administrasi pendidikan itu tidak hanya membuat pekerjaan lebih mudah, tetapi juga membantu menciptakan sistem pengelolaan sekolah yang transparan, akuntabilitas, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat, baik eksternal ataupun internal. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya itu, sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Nah, selama ini semua data itu masih dikelola secara manual, menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Kepala madrasah itu mempunyai rencana untuk mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengolahan data dan juga pelaporan. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan juga mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, ada langkah-langkah ataupun langkah-langkah gitu yang harus madrasah tersebut lakukan. Yang pertama itu menentukan kebutuhan sistem atau yang pertama itu harus ada analisis kebutuhan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh madrasah adalah mengetahui apa saja yang dibutuhkan dari sistem informasi tersebut. Misalnya, apakah sekolah tersebut ingin mengelola data siswa, absensi guru, nilai siswa, atau laporan keuangan. Jadi harus diidentifikasi dulu, dianalisis dulu gitu. Nah, kepala madrasah itu bisa melakukan diskusi gitu dengan guru ataupun dengan staf untuk nantinya mengetahui masalah yang sering muncul gitu, yang sering muncul di madrasah di sekolah gitu, agar sistem yang dibuat itu benar-benar manfaat gitu. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu diidentifikasi ataupun dianalisis masalah gitu, supaya kepala sekolah pun bisa tahu apa sih yang jadi masalah yang sering munculnya itu apa gitu. Lalu yang kedua dengan membuat perencanaan sistem. Nah, setelah adanya analisis kebutuhannya itu diketahui, madrasah itu perlu untuk membuat rencana pengembangan sistem. Nah, rencana ini tuh mencakup tujuan dari sistem itu sendiri, biaya berapa sih biaya yang dibutuhkan gitu, siapa yang nantinya akan membuat ataupun yang bertanggung jawabnya itu siapa gitu. Apakah memang tim IT internal, jadi misalnya di sekolah itu tuh ada yang bisa IT, jadi nanti tinggal dilakukan pelatihan aja gitu, apakah mau yang tetap di dalam sekolah itu sendiri ataupun mau dari pihak luar gitu. Jadi harus direncanakan gitu, siapa sih yang akan bertanggung jawab untuk mengatur daripada sistem ini itu sendiri gitu. Nah, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya gitu. Terus yang ketiga ada perancangan sistem atau desain. Nah, pada tahap ini sistem itu mulai dirancang. Dirancang apanya? Dirancang bentuknya ataupun tampilannya gitu. Misalnya halaman login-nya itu akan seperti apa? Akan didesain seperti apa gitu. Menunya, datanya, data siswanya, laporan nilai siswa, terus juga laporan keuangan itu harus didesain sebaik mungkin gitu, agar aplikasi tersebut itu mudah digunakan baik itu oleh guru, oleh staf ataupun oleh siswa gitu, serta tampilannya itu sederhana tapi jelas gitu dan tidak membingungkan gitu bagi siapapun yang menggunakannya gitu. Terus yang keempat ada pengembangan dan juga pengujian. Nah, setelah desain itu disetujui gitu, tim IT itu mulai untuk membuat sistem tersebut. Nah, setelah selesai, sistem tersebut harus diuji. Sistem yang tadi sudah dibuat, sudah direncanakan, itu harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua fitur itu berjalan dengan baik. Pengujian ini penting agar tidak ada kesalahan ketika nantinya data itu dimasukkan gitu, dan agar sistem itu benar-benar sudah siap dan sudah layak untuk digunakan. Lalu yang kelima adanya pelatihan pengguna atau user training. Nah, sebelum sistem itu digunakan secara resmi, semua guru dan staf itu akan mengoperasikan sistem. Jadi perlu adanya pelatihan supaya nanti tuh guru dan staf yang lain itu tidak bingung gitu ketika menggunakan aplikasi tersebut. Makanya ada pelatihan terlebih dahulu gitu. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu agar mereka paham gitu, agar mereka mengerti cara menggunakan sistem yang benar itu seperti apa. Misalnya tutorial ataupun cara memasukkan data siswa, terus juga membuat laporan, atau bahkan sampai melihat hasilnya gitu sampai di akhir. Jadi benar-benar yang tutorial ini tuh benar-benar yang bisa membuat guru dan staf itu bisa mengerti gitu, bisa nyaman menggunakan aplikasi tersebut gitu, tanpa nantinya ada kendala-kendala lain gitu ya. Terus yang keenam adanya implementasi ataupun penerapan. Nah, setelah pelatihan tadi selesai, madrasah itu bisa mulai menggunakan sistem tersebut secara bertahap.
Awalnya mungkin bisa dicoba pada satu bagian terlebih dahulu, misalnya jangan langsung diimplementasikan semua berebet gitu semua, tapi mungkin bertahap gitu. Misalnya dari data siswanya dulu gitu, gimana sih cara memasukkan data siswa gitu, lalu dilanjutkan ke bagian yang lain seperti misalnya keuangan ataupun absensi gitu. Jadi jangan dilangsungkan sekaligus gitu, takutnya malah terjadi error gitu. Makanya secara bertahap aja dulu gitu. Terus yang terakhir adanya evaluasi dan juga pemeliharaan. Nah, setelah sistem berjalan, madrasah itu perlu untuk melakukan evaluasi secara rutin untuk melihat apakah sistem ini memang sudah membantu pekerjaan atau masih perlu diperbaiki. Jika ada masalah ataupun kekurangan, pengembang itu bisa memperbaharui atau menambah fitur baru. Nah, sistem juga harus terus dirawat agar tetap aman dan tidak rusak gitu, agar tidak banyak virus. Jadi itulah beberapa tahapan ataupun langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh madrasah yang ingin berubah gitu, yang ingin berubah dari awalnya manual ke digital gitu. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tadi, madrasah itu dapat memiliki sistem informasi manajemen berbasis web yang memudahkan pengelolaan data baik itu siswa, guru, dan juga keuangan gitu. Nah, sistem selain membuat pekerjaan lebih cepat dan juga rapi, sistem ini juga dapat membantu madrasah menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih transparan dan profesional gitu, sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan juga tanggung jawab dalam Islam. Baik, mungkin itu tadi beberapa jawaban ulangan tengah semester dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik itu ketika menjelaskan gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.